Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukurlah kita selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita karunia umur, sehat, bahkan barangkali lapang dan nikmat-nikmat Allah lainnya untuk kita. Dan termasuk nikmat kesempatan di bulan Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan dengan bertakwa itu kita berkesempatan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mulia insyaallah. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Kembali malam hari ini kita bersama dengan rangkaian dari pengkajian terhadap nilai-nilai Ramadan, dan tema kita adalah membumikan nilai-nilai Ramadan. Adapun bahasan kita pada malam hari ini adalah saya ingin angkat tentang bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk selalu berbudaya hidup sehat. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Saya tidak akan sekedar mengungkap bahwa Ramadan itu adalah sehat, saum itu adalah sehat. Karena sesungguhnya kalau syariat yang memerintahkan kepada kita, maka yakinlah semua kemaslahatan pasti terkandung dalam ibadah tersebut. Asy-syari'u la ya'mur illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihah. Syariat itu, Allah itu, Rasulullah itu tidak akan menyuruh kita kecuali dalam apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah itu terkandung maslahat sejati atau maslahat yang lebih besar. Oleh karena itu ketika kita bersaum bahkan 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, maka yakinlah pasti ada hikmah yang akan dikandung di dalam Ramadan ini, dan siapa saja dari kita yang melaksanakan saum 1 bulan penuh ini pastilah insya Allah akan meraih hikmah dan manfaat itu. Betapapun demikian, kita tidak mengapa untuk mengkaji sejauh mana sebetulnya Ramadan itu adalah mendidik kita, membiasakan kita untuk bergaya hidup yang sehat. Hadis yang biasanya di kita adalah masyhur, bahkan menurut bahasa para ulama itu adalah masyhurun alal alsinah. Jadi mulut ke mulut itu adalah nyaris tidak ada yang tidak kenal dengan hadis ini, yaitu hadis yang dinisbatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan katanya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihhu, saumlah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Memang kedengarannya sih tidak mengapa bahwa saum itu adalah sehat. Dia pasti terbukti bahwa menyehatkan kita. Karena seperti tadi saya sampaikan dan saya awali bahwa memang syariat itu pasti mengandung hikmah. Jadi kalau saum kita setiap hari kita lapar dan haus, bukan untuk menyiksa kita, tetapi justru untuk membuat kita menjadi sehat. Namun kalau menggunakan landasan hadis ini, maka sebetulnya saya sampaikan bahwa hadis itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim al-Asbahani, dilemahkan oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya Ulumuddin,
Didhaifkan juga oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, bahkan ya Imam Syaukani membawakan perkataan Imam As-San'ani mengatakan bahwa hadis ini terhitung maudhu'un, terhitung palsu. Tapi intinya adalah bahwa hadis ini hendaknya kita tidak dijadikan sebagai satu keyakinan bahwa saum menyebabkan kita sehat, tetapi dasarnya adalah hadis ini. Kalau dari sisi yang lain mungkin, tapi kalau dengan hadis ini adalah saya khawatir itu adalah keliru karena landasannya lemah. Namanya lemah itu ya berarti tidak kuat. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat tentang saum, maka kita akan temukan misalnya dalam ayat yang ke-184 dari surat Al-Baqarah, Allah SWT ketika menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang beruzur untuk saum, ya, karena sakit, atau karena safar, atau karena memang sudah sepuh, ya, sudah lansia, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Kata Allah SWT, barang siapa dari kalian yang sakit atau berada dalam perjalanan, maka kalian boleh berbuka, nanti bayar di hari yang lain. Juga demikian kepada orang-orang yang sudah payah, ya, sehingga susah untuk melakukan saum atau bisa jadi semakin parah sakitnya, maka kata Allah, fidyatun ta'amu miskin, maka membayar fidyah setiap hari memberi makan satu orang miskin. Tetapi kata Allah SWT diteruskan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Ini adalah terkait dengan masalah fidyah, ya, bisa jadi kalau misalnya kata para ulama, kalau fidyahnya itu adalah satu orang, maka dia boleh lebih baik dari itu karena sebagai tatawwu'. Jadi kalau misalnya memberi satu orang miskin, dia berinya dua orang miskin misalnya, maka itu adalah seperti yang Allah firmankan, fahuwa khairun, ya. Tetapi di samping itu adalah terkait dengan bahasan kita pada malam hari ini, yaitu kata Allah SWT, wa antasumu khairul lakum. Dan betapapun demikian, kalau kalian mau melakukan saum, maka jika kalian saum, maka lebih baik. Maksudnya apa? Kalian sakit, tetapi berusaha, ya, yang kira-kira tidak menambah sakit, tidak menambah langgeng sakit, tidak menambah parah sakit. Kalian safar, tetapi walaupun dalam keadaan safar, dia berusaha untuk misalnya adalah saum. Ataupun misalnya orang yang harusnya cukup dengan fidyah, tapi dia berusaha untuk mujahadah, berkorban dengan masyaqqahnya, dengan segala kesulitannya untuk saum, kata Allah SWT, khairul lakum. Yang demikian itu adalah lebih baik. Sebagaimana para ulama memahami demikian di dalam tafsir-tafsirnya. Misalnya saja di dalam At-Tafsirul Muyassar dikatakan wasiyamukum khairul lakum ma'atahammuli al-masyaqqah. Kalau kalian mendapatkan kesulitan ataupun berat dalam saum itu, nah dengan beratnya itu maka pahala untuk antum akan lebih besar. Sebagaimana dalam satu kaidah begitu dikatakan bahwa al-ajru yaitu pahala dari Allah itu ala qadri al-masyaqqah, sebesar juga dengan tingkat kesulitan yang kita korbankan. Al-Imam Al-Baghawi juga adalah demikian di dalam tafsirnya, menyatakan yang sesuai dengan tadi saya sampaikan. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, saya ingin sampaikan terlebih dahulu secara umum, ya, tentang apa yang bisa, ya, saya simpulkan dari beberapa sumber, ya, dalam dan luar negeri, bahwa mereka mengemukakan bahwa saum itu bermanfaat. Saum itu bermanfaat.
Kalau dari sisi syar'i sudah jelas ya, karena itu adalah perintah Allah, maka sudah barang tentu pasti ada manfaatnya dan bukan mencelakakan. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas ya, ma yuridullahu bikumul usra, ya, Allah tidak menghendaki kalian sulit. Artinya adalah ada hikmah yang pasti mendatangkan kebaikan untuk kita sekalian. Tetapi walau demikian, berdasarkan penelitian, berdasarkan pengamatan, berdasarkan studi dan seterusnya dan termasuk pengkajian, saya ringkas bahwa ada tidak kurang dari 17 ya, manfaat daripada saum itu ya. Mungkin kalau saya tidak sebutkan semua, maklum karena waktu kita adalah terbatas. Tapi misalnya ada yang mengatakan bahwa saum itu bermanfaat karena bisa mengontrol gula darah, bisa memerangi infeksi, bisa mengurangi resiko penyakit jantung, bisa mempercepat metabolisme, ya, bisa meningkatkan rasa lapar, ya, bisa memberi kesempatan awet muda, gitu. Berikutnya adalah bisa mengembalikan vitalitas ke berbagai sel dan jaringan di dalam tubuh, meningkatkan kognisi dan bagian dari pikiran kita, mempercantik dan membersihkan kulit, meningkatkan fungsi pencernaan dan penyerapan. Berikutnya adalah meningkatkan fungsi otak, ya, menyingkirkan kebiasaan buruk, menurunkan kolesterol, mengurangi nafsu makan, ya, merupakan detoksifikasi, menyerap lebih banyak nutrisi. Nah, itulah diantara yang mungkin saya bacakan saja. Saya tidak uraikan karena memang saya bukan di situ bidangnya. Nah, ada beberapa juga secara khusus. Bagaimana dengan manfaat saum itu? Ternyata berbagai penelitian di belahan dunia ini telah meneliti bahwa ada banyak manfaat dari saum kita itu, dari mulai step yang satu ke step yang lainnya. Ya, dan ini adalah merupakan hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sekalian. Misalnya saja adalah bahwa tentang masalah sahur, ya, kita mulai dari sahur. Ternyata sahur itu juga adalah bermanfaat bagi kesehatan. Ya, sahur itu bermanfaat bagi kesehatan. Berikutnya adalah kemudian tentang masalah jarak saum. Ternyata sahur misalnya jam, katakan saja supaya mudah menghitung, jam 4 misalnya. Lalu berbuka jam 18 gitu ya. Maka itu kira kurang dari 8 ya, jam 4 ya sampai dengan jam 12 ya, itu sudah berapa jam? Sudah 10 ya. Ditambah dengan jam 1 sampai jam 6-nya. Itu adalah dalam satu studi katanya manusia itu apabila dia menahan ya saumnya itu adalah tidak boleh lebih dari 12 sampai dengan 18 jam. Dan itu adalah akan memberi dampak positif ya, karena misalnya itu adalah kalau lewat dari itu akan berpengaruh pada penyimpanan gula dalam tubuh dan termasuk mengganggu stabilitas protein ya. Kemudian iftarnya, berbuka itu adalah harus dengan kurma ya. Dan kenapa dengan kurma? Ternyata itu juga adalah diteliti ya oleh para ilmuwan, dan ternyata adalah dengan berbuka melalui kurma itu adalah lebih baik jika dibanding dengan makanan yang lainnya. Berikutnya adalah saum tidak boleh lebih dari 1 bulan ya. Jadi kata penelitian ini disebutkan bahwa 1 hari saum itu bisa berdampak bagi kesehatan selama 10 hari. Jadi kalau bagi
sampai dengan 31 hari lebih, tidak boleh lebih daripada itu dalam 1 bulan. Karena apa? Katanya setiap orang perlu untuk 36 hari ya di dalam berpuasanya, sehingga ini adalah kalau diakumulasi itu adalah menjadi dalam 1 tahun itu adalah perlu untuk 30 hari. Berikutnya adalah saum dari sisi misalnya di luar bulan Ramadan ada saum namanya saum 3 hari, yaitu juga adalah merupakan hikmah dan memberi dampak sehat bagi manusia, termasuk sampai dengan menambah kenapa tadi menjadi 36 hari. Karena 30 ditambah 6. 6 itu di mana? 6 adalah di hari Syawal. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah iyakum. Jadi kalau menurut mereka yang sudah meneliti ya, di sini saya banyak nukilkan ya, misalnya adalah dari para ilmuwan yang berasal dari barat dan timur ya. Ada namanya McFadden ya, kemudian ada Alexis Carrel dan seterusnya, saya tidak akan bacakan, tetapi intinya adalah mereka memberikan bukti bahwa ternyata lapar, kemudian jarak saum sekian jam, kemudian berbuka dengan kurma, sahur dan berbuka sampai lama saum 1 bulan, semua mereka telah teliti dan semuanya adalah memberikan dampak sehat kepada tubuh manusia. Oleh karena itu sebagai muslim tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata sebenarnya ibadah itu di dalam Islam bukan menyebabkan kita menderita, bukan kita menyebabkan susah, bukan menyebabkan kita mendapatkan kesulitan, tetapi justru mendatangkan bukan sekedar sehat secara jasmani, tetapi juga sehat secara rohani, bahkan sehat secara spiritual, secara religius, secara keagamaan. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita lihat maka tadi saya sampaikan bahwa Ramadan ya kaitannya dengan sehat apa? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa Ramadan itu adalah di dalamnya kalau dikaitkan dengan masalah saum dan sehat tadi itu, ternyata saumnya adalah hanya 1 bulan. Kemudian lama tidak makan dan minum juga adalah memang sudah diberikan batasan oleh Rasulullah SAW, oleh syar'i, dari mulai fajar sodik saja sampai dengan terbenam matahari ya. Kemudian berikutnya makan apa yang didahulukan tadi sudah dijelaskan. Kemudian spiritnya adalah bukan sekedar ya. Ini yang perlu ditekankan oleh kita, bahwa kenapa kita saum di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar kita makan dan minum yang kita kendalikan, tapi sesungguhnya ada yang lebih jauh dari itu, bahwa setiap muslim, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala bagian dari pembersihan tahunan ya gitu ya. Jadi setahun itu mesinnya itu diistirahatkan. Nah, istirahatnya itu adalah selama setahun itu adalah 30 plus 6 hari di bulan Syawal. Maka dari itu adalah sebetulnya merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bukti kepada hambanya dalam bentuk rahmatnya melalui saum itu sendiri. Dan tentu adalah dengan saum kita dididik untuk teratur ya, makannya kapan mulai makan, kapan mulai berakhir ya, di saat kapan harus bersegera untuk berbuka dan makan, di saat kapan kita harus tidak boleh makan. Ini artinya adalah bahwa sebenarnya selama bulan Ramadan kita dibiasakan sampai dengan katakan saja 30 hari. Artinya adalah bahwa kita betul-betul di training tentang kesehatan kita, sehingga keluar dari bulan Ramadan insya Allah ta'ala kita sudah sehat. Bayangkan tadi dari sisi gula, dari sisi kolesterol, dari sisi dietnya, ya dari sisi pengendalian laparnya tadi, bahwa ternyata orang yang saum itu cenderung memungkinkan untuk kuat lapar, begitu. Atau dia adalah makannya jadi tidak begitu gembul ya.
Jadi makannya bisa lebih irit, ya, bisa lebih ekonomis. Nah, ini semua sudah dibuktikan oleh para ahli, oleh para peneliti, ya, sehingga kalau kita lihat, maka Ramadan ini sebetulnya bagi seorang Muslim adalah merupakan regenerasi, merupakan bagaimana agar kesehatannya semakin lebih baik, semakin lebih meningkat, dan akhirnya adalah tentu di bulan Syawal seolah-olah dia adalah hidup baru dan kemudian bisa lebih baik lagi di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, ini yang ingin saya sampaikan dan ini terhitung penting, ya, dari apa yang saya baca dan saya bisa simpulkan. Ada orang yang mengemukakan, memberikan manfaat kepada kita tentang masalah hidup sehat. Bagaimana kiat untuk supaya kita ini adalah bisa sehat. Nah, tentu apa yang tadi saya sampaikan, kalau dikaitkan dengan urusan saum, sebetulnya ada banyak puluhan, ya, yang saya temukan. Ada yang mengatakan 5 saja, ada yang mengatakan sampai 15, ada yang mengatakan sampai mengatakan bisa jadi 45 manfaatnya. Nah, kalau saya peras, ya, saya simpulkan sebetulnya agar kita sehat itu kita memerlukan 6 pos yang harus kita perhatikan. Kalau 6 pos ini adalah kita perhatikan dengan baik, insya Allah hidup kita akan menjadi sehat. Dan tentu kalau diuraikan ya bisa banyak juga, tetapi mungkin nanti adalah bisa kurang, bisa lebih, tetapi intinya rukunnya harus tidak kurang dari 6 ini. Pertama, ikhwatul iman, kalau kita ingin menjadi orang yang sehat, dan sehat itu tentu bukan sehat badannya saja, ya kan? Tetapi sehat itu adalah harus ada sehat bodinya, jasadnya, ada sehat fikirnya, ada sehat psikisnya, ada sehat raganya, ya. Ada sehat dari sisi keagamaannya, ada sehat dari sisi makan minumnya. Jadi kalau hanya sekedar kita melihat bahwa supaya orang sehat itu dari sisi makan dan minum, ya seperti saya katakan bahwa saum kita bukan hanya makan dan minum. Saum kita itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makan dan minum itu adalah biasa dilakukan oleh makhluk selain manusia. Tetapi saum kita memang targetnya adalah ketaatan pada Allah. Sehingga kita dilatih agar raga kita terbiasa dengan taat pada Allah, terkendali oleh aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mata kita harus seperti apa? Telinga kita harus seperti apa? Mulut kita harus seperti apa? Tangan kita, kaki kita, termasuk hati kita, semua harus terkendali. Nah, terkait dengan hidup sehat juga ada tidak lepas dari faktor-faktor ini. Menurut saya adalah kalau kita ingin sehat, maka kiat yang pertama adalah berkaitan dengan masalah spiritual, masalah keagamaan, masalah keyakinan, masalah kehidupan keberagaman kita. Jadi jangan dikira bahwa itu adalah hidup sehat lalu tidak ada kaitan dengan urusan keagamaan. Tentu sebagai muslim adalah tidak bisa lepas. Yang pertama adalah ya ada 5 berkaitan dengan keagamaan atau spiritual ini. Dalam pandangan kita sebagai muslim, yang pertama adalah bahwa makan, minum berkaitan dengan gaya hidup sehat itu sebetulnya berkaitan dengan ibadah. Ibadah untuk ibadah. Jadi kalau misalnya kita bicara makanan, maka makanan itu sebetulnya kita makan, kita minum itu ibadah. Kalau ada orang yang tidak makan, tidak minum, itu bisa jadi meninggalkan ibadah pada Allah SWT. Betul dia adalah perkara duniawi dan boleh. Tetapi kita ada suruhan, bahkan di dalam kitab-kitab fikih, ada kita bisa temukan kitab namanya Kitabul At'imah. Kitabul At'imah itu kitab tentang makanan. Ada Kitabul Asyribah, kitab tentang masalah minuman, dan seterusnya.
Oleh karena itu, makan dan minum bukan sekedar dibiarkan sekarep kita sendiri, tetapi makan dan minum di dalam Islam itu adalah diatur dengan sekomprehensif mungkin. Nah, karena itu, kalau saya ringkas, maka sebetulnya satu, dalam diri kita, kalau kita ingin sehat hidup kita, satu, bahwa unsur spiritual ini mengatakan, menyatakan, meyakini bahwa sebenarnya adalah makan dan minum itu adalah ibadah, dan kalau kita sudah makan juga untuk ibadah. Misalnya, tidak akan saya bacakan semua karena ayatnya juga banyak, tapi misalnya adalah di dalam Al-Quran banyak. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihah inni bima ta'amaluna alim. Allah berfirman, makanlah yang baik-baik, lalu beramalah dengan amalan yang saleh. Artinya adalah bahwa ini ada kaitan. Kita makan, lalu makan itu adalah ada kaitan dengan beribadah pada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari apa yang kami telah berikan rizki pada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian hanya kepada Allah beribadah, dan seterusnya. Jadi, ikhwatul iman, secara spirit adalah demikian. Kedua, ya, makan yang kita makan, pakaian yang kita pakai itu adalah harus halalan, harus thayyiban, ya, jangan sampai makan minum kita adalah dari yang haram, dan itu juga ada di dalam Al-Quran. Saya tidak akan bacakan mengingat waktu kita. Berikutnya adalah milikilah sifat ihsan, sifat qanaah, sifat sabar, sifat yakin, sifat tawakkul, dan husnudzan. Insya Allah hidup kita sehat. Kemudian berikutnya, hindarilah iri dan marah. Insya Allah hidup kita sehat. Lalu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi sehat. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad melalui salah seorang sahabi bernama Abdullah bin Umar, kata beliau, Rasul tidak pernah meninggalkan doa ini di pagi hari maupun di petang hari. Karena itu adalah ini doa pagi dan petang. Dan ini adalah tentu kalau kita mau fahami, tentu waktu kita tidak cukup. Rasulullah SAW bersabda dalam bentuk berdoa, kata beliau, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Ini adalah memohon pada Allah supaya kita diberi sehat. Ya. Lanjut adalah bahwa agar kita hidup sehat ini secara spiritual, secara yang lain ya, secara pikiran sekarang. Kalau kita ingin hidup sehat, ya pikiran kita jangan berpikir yang negatif, begitu. Apa saja yang negatif? Negatif itu ya tidak positif. Tidak positif berarti yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang menyalahi syar'i, yang menyalahi naruri manusia. Juga kalau kita ingin hidup sehat, maka lingkungan kita juga harus kita tidak boleh abaikan. Misalnya, kita harus bergaul dengan orang yang orang itu memang bergaya hidup sehat juga. Kalau kita bergaul dengan orang yang ceroboh, yang jorok, ya bisa jadi kita kecipratan juga. Ya. Contoh sekarang misalnya COVID-19, kalau misalnya adalah orang yang sedang ya terpapar kemudian mendekat dengan orang yang sehat, nah ini akan menjadi bisa jadi punya peluang besar untuk menjadi orang itu adalah sakit dan akhirnya adalah tentu tidak sehat. Berikutnya adalah kalau kita ingin sehat, maka tentu kita hendaknya adalah menghirup oksigen dengan cukup, memanfaatkan sinar matahari juga dengan cukup. Secara psikologis, nah ini berarti yang keempat ya. Yang keempat adalah secara psikologis. Kalau kita ingin hidup kita sehat, maka kurangi atau hindari marah dan stres. Dua, cintai dan sayangi diri sendiri. Ya tentu orang lain juga ya, tetapi kita di sini berbicara kesehatan diri.
catatlah hal-hal yang dianggap penting. Kalau memang itu adalah membuat kita galau, membuat kita gelisah, maka hendaknya ditumpahkan dalam bentuk catatan. Kemudian jagalah stabilitas emosi. Tadi disebut adalah jangan marah. Secara fisik ya, ini adalah kita harus juga jaga kalau kita ingin sehat, yaitu istirahat dan tidur yang cukup, olahraga yang teratur, hindari merokok dan minum alkohol, rutin cek kesehatan, rutin berbekam. Ya, bagi kita sebagai seorang muslim, kalau kita ingin sehat sesuai dengan sunnah adalah menggunakan bekam sebagai bagian dari upaya kesehatan kita. Nah, yang paling banyak, ikhwatul iman, kalau kita ingin sehat itu ternyata urusan makanan dan minuman. Kalau yang tadi yang sudah saya sebutkan itu hanya 1, ada yang paling banyak misalnya hanya 5, untuk urusan makan minum sampai 11 ya, kita kalau ingin sehat. Misalnya banyaklah minum air putih, kemudian memperbanyak memakan sayur-sayuran ya, terutama yang mengandung unsur antioksidan dan seterusnya. Ikhwatul iman, ini adalah tentu bagi kita banyak yang harus kita perhatikan, dan kalau kita ingat dengan seperti ini, maka makan kita itu adalah harus dikendalikan dengan sebaik mungkin sehingga kita adalah tidak ceroboh ya, makanan misalnya yang berminyak ya, makanan yang mungkin ada unsur karbohidratnya terlalu tinggi ya, kemudian melampaui kebutuhan kita dan seterusnya ya, itu adalah menjadi perkara yang harus kita perhatikan kalau kita ingin tentu hidup kita menjadi sehat. Nah, ikhwatul iman, ternyata apa yang tadi saya sampaikan itu adalah oleh saum itu adalah sekian besar diatur betul, dari mulai pembatasan makanan-makanan tertentu. Jangan mentang-mentang saum kalau berbuka semua balas dendam ya. Dia makan dari mulai manis, dari mulai minyak, dari mulai garam, dari mulai segala macam dimakan ya. Bukan berarti dia tambah sehat, tapi bisa jadi tambah memicu. Karena apa? Karena dia saumnya balas dendam, bukan saum ibadah. Kalau saum ibadah itu adalah dia berusaha agar sesungguhnya bagian dari pengendalian diri, bagian dari bagaimana caranya kita adalah sehat secara fisik, tapi yang paling penting adalah kita sehat sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang kuras ya, kita sedang berbersih diri, kita sedang berbenah dalam tubuh kita sehingga jangan dibuat dia stres juga seperti hari di luar bulan Ramadan ya. Oleh karena itu dalam urusan makanan ini adalah ada hal-hal yang tentu harus dipikirkan juga, misalnya suplemennya ya, kemudian tadi saya sampaikan adalah termasuk hal-hal yang harus dihindari. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum. Nah, kalau demikian maka bisa dipastikan bahwa Ramadan itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sih kita bergaya hidup yang sehat. Nah, ini jangan ada pada bulan Ramadan saja, ikhwatul iman. Tetapi biasakanlah juga setelah Ramadan ini usai. Nah, kalau itu tersisa pada kita, berarti Ramadan telah meluluskan kita, telah melatih kita di bulan Ramadan, sehingga Syawal dan berikutnya tinggal pelaksanaannya. Makan tidak berlebihan, makan sesuai dengan jadwal, makan sesuai kadarnya. Yang dimakan apa saja, statusnya harus halal dan thayyib. Semua itu adalah diatur oleh saum untuk berikutnya kita ingat agar setelah bulan Ramadan, kaidah-kaidah itu tidak boleh dilupakan oleh kita. Ikhwatul iman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Intinya adalah bahwa inilah nilai-nilai Ramadan yang tidak boleh kita abaikan, yang tidak boleh kita lupakan. Jangan sampai kita Ramadan hanya yang diingat adalah lapar haus, kemudian merupakan suatu rutinitas tahunan, tapi tidak melirik kepada apa sebetulnya nilai yang Allah ingin tanamkan kepada kita sekalian, yang
Kalau kita berusaha untuk memenuhinya, maka kita akan sehat dalam berbagai sisi. Pikiran kita sehat, badan kita sehat, jiwa kita sehat, agama kita sehat, dan seterusnya. Sehingga maka kalau kita panjang umur, kita pun akan sehat. Kalau kita pun meninggal, kita pun akan dijemput oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.